Begitu teman-teman. Jadi saya pikir kok bisa sama gitu ya. Ya mungkin juga berkaitan dengan kasus ini juga teman-teman sekalian. Mungkin ada hal-hal yang memang belum diungkapkan secara sepenuhnya gitu. Dan ada rasa-rasa ketakutan yang ya itu mungkin hal yang wajar. Cuma kalau bapak sama anak bisa sama ini berarti ya unik juga ya teman-teman sekalian ya. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sodobono di channel YouTube Sodobono Official. Ya, apa kabar teman-teman penjaga alam dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih dalam rangka mengawal kasus Subang, teman-teman sekalian. Kita semua berharap dalam waktu dekat kasusnya bisa terungkap. Seperti slogan-slogan para YouTuber Subang, kasus Subang akan meledak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Di kesempatan kali ini, saya masih mengawal kasus Subang dengan cara saya, dengan kemampuan yang saya miliki, teman-teman sekalian ya. Saya garis bawahi bahwa boleh percaya, boleh tidak. Jadi, saya kembalikan kepada para penonton, penjaga alam dimanapun berada. Apa yang saya lakukan ini, cara saya ini, tidak lain tidak bukan hanya untuk mendukung atau mengawal kasus Subang agar terungkap siapa pelaku biadab yang melakukan perbuatan keji tersebut ya. Jadi begini teman-teman, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan video atau melihat video, ada yang saya lihat dari YouTube ya, dan ada yang dikirimkan oleh teman-teman saya di Subang sana, gitu ya, dikirim ke grup kami gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan ke Ibu Mimin, teman-teman sekalian. Kemudian tapi yang diwawancarai pada saat itu adalah Pak Yosep dan Pak Rohman, gitu ya. Nah, pada saat saya melihat video tersebut, melihat mereka berdua yaitu Pak Rohman dan Pak Yosep sedang diwawancara. Saya mendengarkan dengan baik-baik proses wawancara tersebut. Cuma saya ada yang sedikit mengganjal karena tiba-tiba sir atau energi dari Pak Yosef itu muncul ya, keluar, dan akhirnya saya melihat warnanya. Tapi agar lebih jelas lagi, di bagian mana saya itu melihat munculnya energi atau sir dari Pak Yosef itu, simak video berikut ini. Pak Yosef pelakunya, itu dia sampaikan ke saya. Sampai pun dia pun minta maaf ke saya, ke kita ya Pak Yosef ya. Termasuk ke Pamul. Termasuk ke Pamul. Awalnya karena menuduh Pak. Itulah awal mulanya carut marutnya informasi ini menjadi. Karena memang beliau membuat statement yang tidak jelas, mempengaruhi Yoris bahkan pada saat itu. Danu dan Yoris itu di awal-awal dipengaruhi oleh Pak Kades. Indra. Awalnya dulu saya yang mau mendampingi Pak Yoris itu ya Pak Yosep. Pak Yosep meminta dan Pak Mul supaya sekalian aja yang didampingi itu Yoris. Tetapi pada saat tanggal 23 Agustus 2 tahun yang lalu kami datang, itu sudah Yoris hilang, nggak bisa dihubungi. Ya kan? Baru ketahuan pada saat itu Yoris pun ngobrol ya Pak Yosep, disuruh ngumpet oleh Pak Kades. Jauhi berarti ya Pak. Jauhi Pak. Itu jauhi Pak Yosep. Istri dan anaknya dibunuh, apalagi kamu, gitulah kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya, makanya anaknya aja istri dan anaknya dibunuh, apalagi kamu, gitulah kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya, makanya Ya, itu videonya. Mungkin saya perlihatkan secara berulang-ulang tadi ya teman-teman sekalian. Jadi, saya tidak ingin mengomentari
pernyataan yang banyak keluar dari Pak Rohman selaku kuasa hukum Pak Yosef ya, dan keluarganya dan Bu Mimin gitu. Saya tidak mengomentari itu ya. Tapi memang ada kalimat-kalimat yang sangat serem juga ya. Sampai ada kata-kata, jangankan ibu dan anaknya saja dibunuh, apalagi kamu Yoris gitu. Itu kan perkataan yang diucapkan oleh Pak Rohman ya. Itu katanya perkataan dari salah satu orang yang coba untuk framing Pak Yosef pada saat itu. Tapi saya mendengar kalimat itu agak ngeri juga ya. Sungguh-sungguh mengerikan ya. Maksudnya kok tega orang menghilangkan nyawa orang lain gitu ya. Dengan alasan apapun itu. Jadi tidak dibenarkan dan sangat kejam. Nah, saya tidak mengomentari kalimat yang keluar dari Pak Rohman yang menyeramkan tersebut ya. Tapi saya ingin mereaction energi atau aura yang muncul dari Pak Yosef pada saat di kalimat itu, teman-teman. Jadi saat saya melihat keseluruhan wawancara itu kan agak panjang tuh ya, kurang lebih 15 menit wawancara itu. Tapi di saat wawancara tersebut, pada baris tadi itu yang tadi saya tampilkan itu sirnya keluar atau auranya muncul secara tiba-tiba. Dan saya melihat dari layar kaca. Nah, penglihatan dari layar kaca ini juga kan ada sedikit perbedaan dimensi ya, karena di situ ada kamera yang merekamnya. Tapi sepengalaman saya, insya Allah saya akan bisa memilah-milah dan mudah-mudahan apa yang saya lihat warnanya itu adalah tepat, yaitu warna yang keluar dari aura Pak Yosef pada saat itu adalah berwarna kuning abu-abu. Nah, kuning abu-abu ini melambangkan apa sih? Nah, coba saya jelaskan ya. Ini sekali lagi boleh percaya boleh tidak, monggo, yang tidak percaya tidak apa-apa. Tapi saya tidak bertujuan untuk menggiring opini apapun, tidak ya. Saya hanya coba untuk menjelaskan berkaitan dengan warna aura, dan ini juga bisa terjadi kepada siapapun gitu ya. Nah, warna aura dari berbentuk kuning abu-abu itu menyimbolkan menyembunyikan sesuatu dan ketakutan. Ya, jadi simbol dari warna kuning abu-abu itu adalah menyembunyikan sesuatu dan ketakutan, yaitu kuning itu adalah ketakutan, abu-abu itu menyembunyikan sesuatu, teman-teman. Jadi tiba-tiba muncul warna tersebut. Saya tidak mengerti apa yang disembunyikan dan apa yang ditakutkan. Ya, ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini hanya gambaran warna yang bisa diartikan seperti itu menurut pendapat saya, gitu teman-teman sekalian ya. Jadi warna kuning abu-abu itu adalah ketakutan dan menyembunyikan sesuatu. Jadi ada walaupun kita lihat di wawancara tersebut itu Pak Yosef ya senyum, cuma tenang ya, kelihatan tenang sih memang di kamera tersebut saat wawancara itu. Cuma aura dan warnanya itu muncul adalah kuning abu-abu. Jadi melambangkan ketakutan dan menyembunyikan sesuatu. Kalau kita artikan dengan keadaannya Pak Yosef pada saat itu, mungkin kaitannya dengan kasus ini yang sangat lama ya, 2 tahun berjalan itu. Mungkin juga ada ketakutan-ketakutan dan hal-hal yang memang belum sepenuhnya disampaikan gitu ya. Barangkali menurut saya seperti itu ya. Dan yang uniknya lagi, ini saya mau memberitahu bahwa pada saat saya ke Polda beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, siang hari, dan itu juga bersama teman-teman YouTuber dari Subang. Di sela-sela istirahat itu saya bertemu dengan pengacara Kang Yoris dan juga bertemu dengan Kang Yoris sendiri. Nah, saya sempat menyapa karena berhadapan-hadapan dengan saya Kang Yoris tersebut. Jadi duduknya hadap-hadapan, ada di depannya pengacara, kemudian di sampingnya lagi ada Kang Yoris dan di hadapannya lagi saya gitu ya. Dan tidak disangka gitu ya, tapi memang harinya berbeda, jaraknya jauh sekali gitu. Kang Yoris juga menunjukkan sir warna yang pada saat itu
tiba-tiba muncul dengan warna sama, abu-abu dan kuning, teman-teman. Cuma memang saya belum sempat menceritakan hal itu karena bursa itu hal-hal yang lumrah ya. Tapi kok bisa sama gitu ya? Kadang-kadang itu kan aura itu kan tidak gampang untuk hilang ya. Maksudnya berkaitan dengan kehidupan yang dia jalani itu tidak gampang berubah dan tidak cepat berubah kecuali memang hal tersebut sudah hilang atau perasaan ketakutan atau yang disembunyikan itu sudah selesai gitu ya. Itu warna itu akan hilang. Tapi kalau masih belum selesai atau urusan yang terjadi itu akan tetap menyala seperti itu atau memberikan warna seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi saya pikir kok bisa sama gitu ya. Ya mungkin juga berkaitan dengan kasus ini juga teman-teman sekalian. Mungkin ada hal-hal yang memang belum diungkapkan secara sepenuhnya gitu. Dan ada rasa-rasa ketakutan yang ya itu mungkin hal yang wajar. Cuma kalau bapak sama anak bisa sama ini berarti ya unik juga ya teman-teman sekalian ya. Silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini dengan kemampuan dan cara yang saya miliki. Saya coba untuk mengawal kasus bank. Boleh percaya, boleh tidak dengan apa yang saya sampaikan ini. Yang jelas saya melakukan dengan cara saya agar kasus bank bisa terus terkawal dan terungkap siapa para pelakunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.